Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita dalam pembelajaran PAI di kelas 9. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan lupa lakukan 3M. M yang pertama, selalu mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Oleh karena itu, kemanapun, dimanapun, tetap 3M harus kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang sekarang masih terjadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan melanjutkan pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Dan hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang masalah haji. Oleh karena itu, mohon untuk didengarkan, diperhatikan, dan disimak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian haji. Perlu kalian ketahui bersama bahwa haji itu ada dua pengertian. Pengertian pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, haji adalah menyengaja. Jadi setiap menyengaja itu adalah haji menurut bahasa. Menyengaja kita misalkan ke berangkat ke suatu tempat disebut haji. Yang penting ada menyengaja. Artinya bahwa menyengaja itu perlu ada persiapan. Kemudian yang kedua, haji menurut istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Nah, sementara haji menurut istilah itu adalah terfokus kepada apa? Yaitu berkunjung ke Baitullah. Jadi haji itu tidak hanya sengaja kemudian mengunjungi ke hal-hal yang kurang jelas, tapi pengertian haji menurut istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah. Jadi dikatakan orang tersebut melaksanakan ibadah haji itu adalah apabila orang itu berkunjung ke Baitullah. Jadi kalau misalkan kita berkunjung misalkan ke Jogja, bukan ibadah haji. Berkunjung ke Bali, berkunjung ke Singapura, berkunjung ke Australia, misalkan ke luar negeri, itu bukan ibadah haji. Tapi yang disebut dengan ibadah haji, poin pertama adalah berkunjung ke Baitullah. Itu. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, maka yang dikunjungi oleh kita adalah Baitullah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa kita ke Baitullah, ke Mekah itu untuk apa? Untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji. Jadi kita berangkat ke Baitullah bukan untuk misalkan hanya semata untuk foto-foto, selfie, atau misalkan untuk melihat-lihat. Tapi kita ke Baitullah itu adalah dengan tujuan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji. Makanya harus tahu rukun, syarat, wajib, dan yang lainnya. Yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi kita melaksanakan berkunjung ke Baitullah, kemudian di situ kita melaksanakan beberapa rangkaian dan di situ kita melaksanakan beberapa kewajiban dengan
mengetahui syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian rukun hajinya, wajib hajinya, kemudian apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan harus tahu gitu. Supaya apa? Supaya haji yang kita laksanakan di sana sah gitu menurut hukum fikih. Oleh karena itu, secara istilah haji itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Itu pengertian ibadah haji. Lalu kemudian dasar hukumnya yaitu Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi ayatum, di sana itu, di Mekah itu, di Baitullah itu terdapat penjelasan tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda yang jelas, ayatum bainatum, tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, yaitu ada makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, maka barang siapa yang masuk di dalamnya karena amina maka orang tersebut akan aman gitu. Walillahi 'alan nasi, maka demi Allah 'alan nasi kepada manusia hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wajib kepada manusia yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia kategori mampu, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian ada uang, punya harta, ada uang untuk di dalam perjalanannya, untuk bekal di rumahnya, untuk keluarganya, tapi tidak berangkat, maka berarti dia kufur. Maka wa man kafaro, barang siapa yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena tidak berangkat melaksanakan ibadah haji padahal mampu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Itulah dalil atau dasar hukum berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian syarat-syarat haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi bagi yang beragama Islam maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Yang kedua, balik. Sudah dewasa, sudah balik gitu. Ketentuan balik itu berusia maksimal 15 tahun. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, apabila kalau perempuan sudah keluar haid gitu. Kemudian yang ketiga, bagi perempuan dan laki-laki apabila sudah mimpi jima atau berhubungan gitu. Maka itu berarti sudah balik. Kapan? Usia kapan? Itu tis'i sinina, 9 tahun itu suka ada. Jadi kalau misalkan minimal sudah 9 tahun, kemudian dia sudah, kalau perempuan sudah keluar haid, maka sudah balik.
Kalau laki-laki misalkan sudah pernah mimpi basah, maka berarti sudah balik. Baik usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun gitu, sampai maksimal 15 tahun gitu. Maka berarti sudah balik. Nah, kalau sudah balik, maka boleh dia untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat berarti normal akalnya gitu ya, sehat akalnya gitu, tidak sakit, maka memenuhi ketentuan syarat haji. Yang keempat, mampu baik secara jasmani, secara rohani, ada biaya gitu, mampu. Karena tadi pengertian haji itu adalah wajib itu bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam perjalanannya gitu ya. Jadi kriteria mampu itu yang pertama sehat jasmani, yang kedua aman dalam perjalanannya, yang ketiga memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal, dan yang keempat bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Itulah mampu. Jadi kalau misalkan sehat jasmani, sehat rohani, tidak ada uang untuk berakatnya, tidak boleh. Itu berarti belum kategori mampu. Atau misalkan dia ada uangnya gitu tapi tidak sehat jasmani rohaninya, berarti tidak mampu gitu. Itulah berkaitan dengan syarat-syarat haji. Kemudian rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, kemudian yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tartib. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di antara rukun haji adalah ihram, di mana ihram itu adalah berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Jadi harus niat dulu, karena niat itu merupakan salah satu bentuk baik buruknya seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Pastinya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Gitu. Oleh karena itu perbuatan baik atau buruk, perbuatan baik atau jelek itu tergantung kepada niatnya. Makanya diperlukan niat terlebih dahulu. Jangan sampai misalkan orang mau melaksanakan ibadah haji itu cuman mengharapkan gelarnya saja, misalkan karena ingin disebut Bapak Haji atau Ibu Haji, itu salah. Karena ibadah haji itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan sholat itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengeluarkan zakat lillahi ta'ala. Jadi begitu pula dengan ibadah haji, maka harus diniatkan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf itu berdiam. Berdiam di padang Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari dari tanggal 9 Zulhijjah, berarti pas siang. Kemudian sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu. Kalau di kita pas tanggal 10 Zulhijjah itu adalah pelaksanaan Idul Adha. Kemudian yang ketiga, tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. 7 kali putaran. Diawali dari Hajar Aswad, itu dari sudut Ka'bah, itu dari Hajar Aswad. Kita mulai di situ selama 7 kali putaran. Kemudian yang keempat, sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, sama sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima, tahallul. Tahallul itu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Itu. Nah itu. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya berurutan. Kita melaksanakan rangkaian ibadah haji itu berurutan. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mulai ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Jangan sampai
misalkan tidak berurutan. Contoh misalkan kita mau melaksanakan ibadah haji tahallul dulu, misalkan kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian ihram, kemudian wukuf, tidak boleh. Tapi harus tertib berurutan karena tertib itu termasuk kepada rukun haji. Kemudian wajib haji. Nah, wajib haji yang pertama ihram dari mikot. Kemudian yang kedua mabit bermalam di Muzdalifah. Kemudian mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari tasyrik. Kemudian melontar jumroh yaitu 3. Jumroh ula, kemudian wusto, akobah. Ula yang pertama, wusto pertengahan, akobah yang terakhir. Dan yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji ada 2. Larangan-larangan bagi laki-laki, gitu ya, ada 3. Ada bagi perempuan, kemudian bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama bagi laki-laki, apa yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji itu? Yang pertama itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Gitu, bagi laki-laki tidak boleh. Gitu, misalkan kainnya dijahit, itu tidak boleh. Kain putihnya dijahit gitu, kain ihramnya. Kemudian yang kedua, memakai tutup kepala, ditutup kepalanya, tidak boleh. Memakai sepatu tidak boleh. Gitu. Kemudian yang perempuan yang tidak boleh itu memakai tutup muka. Gitu. Mukanya ditutup semuanya, hanya kelihatan misalkan cuman matanya saja, tuh, tidak boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, memakai sarung tangan. Gitu. Bagi perempuan itu tidak boleh. Dan yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian. Bagi perempuan, bagi laki-laki memakai wangi-wangian itu tidak boleh. Gitu, supaya wangi misalkan gitu, tidak boleh. Kemudian yang kedua, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, gitunya. Rambut bulu-buluan gitu ya di antara kita misalkan tidak boleh gitu dicabut gitu pada saat melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketiga, memotong kuku juga sama, tidak boleh. Kemudian menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan sama. Kemudian bersetubuh sesudah tahallul pertama tidak boleh. Bersetubuh sebelum tahallul pertama tidak boleh. Dan yang ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Itu dilarang gitu. Nah, lalu dam haji. Apa yang dimaksud dengan dam? Dam itu denda. Denda bagi siapa? Bagi pelanggar tadi. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian bagi keduanya, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahallul pertama, itu tidak boleh. Kalau terjadi demikian, maka ada dam. Damnya yang pertama menyembelih seekor kambing, yang kedua puasa 3 hari, yang ketiga bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Itu dam, denda gitu. Kemudian ada lagi dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. Apa dendanya? 1. Menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Yang ketiga, berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta. Tiap 0,8 kg sama dengan puasa 1 hari. Itulah dam, gitu, denda bagi para pelanggar tadi yang melanggar larangan ibadah haji. Kemudian, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Dendanya 1. Menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau yang diburu. Dan yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu. Atau tiap
0,8 kg sama dengan 1 hari. Dan yang selanjutnya, dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan kiron. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji. 7 hari dilakukan di negeri asal. Dan dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umroh adalah menyembelih seekor kambing gitu. Itulah pengertian haji, kemudian syarat, kemudian apa larangan-larangan ibadah haji, kemudian dam atau denda bagi orang yang melanggar ibadah haji itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ketentuan umroh. Pengertian umroh menurut bahasa itu ziarah atau berkunjung. Jadi umroh itu berkunjung, setiap berkunjung sama hampir dengan haji tadi. Kalau haji menyengaja, kalau umroh itu ziarah atau berkunjung. Berkunjung misalkan ke orang tua, umroh. Berkunjung misalkan ke saudara, umroh menurut bahasa. Tapi menurut istilah itu berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Nah, kalau menurut istilah itu berziarahnya kemana? Bukan ke orang tua, bukan berziarah berkunjung ke Tamkot, bukan. Tapi berziarahnya ke Baitullah gitu, ke Mekah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Dan pengertian tidak terikat oleh waktu itu bebas. Mau bulan apa saja, mau bulan Muharram boleh, mau bulan Rabiul Awal boleh, Rabiul Akhir boleh gitu. Kemudian Jumadil Awal boleh, Jumadil Akhir boleh, mau bulan Syawal boleh gitu ya. Itu boleh gitu ya. Silakan gitu. Mau bulan Ramadan juga boleh gitu. Tidak terikat oleh waktu untuk umroh gitu. Kalau haji dengan waktu yang sudah ditentukan, dimulai dari bulan Syawal sudah mulai persiapan, kemudian Dzulqa'dah, kemudian puncaknya Dzulhijjah, itu haji gitu. Dasar hukum umroh. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wantakuni ya ulil albab. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang artinya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu, bulan haji itu adalah bulan yang sudah ditentukan waktunya. Itu dimulai kapan? Dimulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Puncaknya di bulan Dzulhijjah. Famang farada fihinal hajja, maka barang siapa yang melaksanakan padu haji, fala rafatha, maka jangan berkata jorok, berkata anjing babi segala macam gitu, goblok segala macam, tidak boleh. Fala rafatha, harus bisa menjaga lisan. Wala fusuqo, dan tidak boleh fasik, berbuat mungkar, tidak boleh gitu, berbuat maksiat. Wala jidala, dan tidak boleh bertengkar, misalkan karena apa, misalkan bertengkar sama saudara atau sama siapa gitu sampai akhirnya ribut segala macam, tidak boleh. Wala jidala fil haji, di dalam melaksanakan ibadah haji, fokus saja kita ibadah kepada Allah, berzikir, melaksanakan rukun haji, wajib haji gitu.
Wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Maka apa-apa yang telah kamu kerjakan min khairin dari kebaikan ya'lamullah, insyaallah Allah akan mengetahui. Jadi apa-apa yang kita lakukan, yang kamu lakukan gitu ya, kebaikan yang kita lakukan di sana, ya'lamullah, Allah itu akan mengetahui, Allah itu mengetahui atas perbuatan yang kita lakukan. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua. Gitu. Dalam melaksanakan ibadah haji itu kita harus membawa bekal. Gitu. Fa inna khairuz zadi taqwa, tapi bekal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam pelaksanaan ibadah haji maupun kita hidup di dunia ini, bekal yang paling utama itu bukan uang, bukan harta, tapi fa inna khairuz zadi taqwa, bekal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa takuni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat atau akal pikiran. Itu. Nah, itulah dasar hukum umroh atau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Lalu ada syarat umroh gitu ya, sama dengan syarat haji ya. Kalau syarat umroh itu sama dengan syarat haji. Kemudian rukun umroh, ada perbedaan. Kalau tadi rukun haji itu ada 6, kemudian sekarang rukun umroh itu ada 5. Mana yang hilang? Gitu ya. Nah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, ihram. Itu ya. Ihram. Berpakaian ihram, berpakaian kain putih, gitu ya. Dan disertai dengan niat. Itu harus ada niat. Kemudian kedua, tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Yang ketiga, sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil sama 7 kali dari Safa ke Marwah. Kemudian keempat, tahalur, bercukur rambut. Dan yang kelima, tertib. Mana yang tidak ada? Yang tidak ada adalah wukuf. Kenapa di umroh itu wukuf tidak ada? Karena pelaksanaan wukuf itu adalah tanggal 9, 10 Zulhijjah. Sementara gitu ya, dalam pelaksanaan umroh kan tidak dibatasi dengan waktu, kapan saja boleh kita melaksanakan umroh gitu. Nah, itulah kenapa tidak ada wukuf. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh, 1, ihram dari miqat. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Dan sunnah umroh, hal-hal yang disunahkan dalam umroh sama dengan sunnah dalam haji, sama. Larangan umroh, larangan dalam umroh sama dengan larangan dalam haji, itu tidak boleh. Gitu. Kemudian bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Ada 3 macam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, haji ifrad. Apa yang dimaksud dengan haji ifrad? Yaitu menunaikan haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Haji dulu, lalu umroh, itu ifrad. Kemudian tamattu, yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian haji. Gitu. Dan yang ketiga, qiran, yaitu menggabungkan antara pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Dan yang terakhir, hikmah dan fungsi haji dan umroh. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita melaksanakan ibadah haji atau umroh adalah untuk menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban, gitu ya. Itu makanya diperbanyak di sana berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada sesama, gitu. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Nah, mempererat ukhuwah Islamiyah karena di sana itu kita akan ketemu dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia,
gitu. Tidak hanya orang Indonesia tapi seluruh penjuru dunia. Makanya berbagai ras, berbagai warna kulit kita akan ketemu dengan mereka. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad gitu. Akan mengenal tempat-tempat bersejarah. Yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna, kulit dan negara. Itulah penyampaian materi tentang haji dan umroh. Karena itu supaya bisa disimak, diperhatikan baik-baik agar bermanfaat ilmunya. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Lalu kemudian tugasnya tolong dikerjakan, dibaca terlebih dahulu materinya, kemudian dibaca soalnya, kemudian nanti cari jawabannya di video ini. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.